Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam rukuknya dan sujudnya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sujudnya dan rukuknya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah merupakan zikir ketika ruku' dan sujud. Bacaan yang dibaca ketika ruku' dan sujud. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Udah hafal antum? Udah hafal? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Coba hafalkan dulu lah. Yang belum hafal. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Udah hafal? Udah? Siapa yang udah hafal? Tafadhal, Syekh Dani. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Antum, Syekh. Ulangi lagi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Antum? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Antum? Rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Baik, antum? Baik. Jadi ada beberapa bacaan dalam ruku' dan sujud. Mungkin yang antum hafalkan Subhana rabbiyal azim. Ya. Itu bacaan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga bacaan lainnya ketika sujud Subhana rabbiyal a'la. Ada juga bacaan lainnya ketika ruku' Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Dan ini bacaan yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Hadis inilah dia. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini dibaca Rasulullah di akhir hayat beliau. Tidak pernah beliau tinggalkan sallallahu alaihi wasallam. yakni ketika turun ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan, yakni penaklukan kota Makkah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat, wahai Muhammad, manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu. Bertasbihlah engkau, memuji Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan mohonlah kepadanya istighfar, ampunan. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah kana tawwaba, adalah maha penerima taubat. Setelah turun ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam rukuknya maupun sujudnya membaca yakni ucapan atau zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir 3 kali. Karena bacaan ini sesuai dengan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbik,
bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohonlah padanya ampunan, istighfarlah. Maka sesuai perintah ini dengan yang dibaca Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah memuji Rabbmu. Makanya beliau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu, maka beliau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang Rasulullah baca ketika rukuk dan sujud. Ya. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyebutkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika rukuk dan sujudnya, beliau berkata, Aisyah berkata, innahu yata'awwalul Qur'an. Muttafaqun alaih. Yang artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bacaan Al-Qur'an ini dengan ayat yang tadi turun. Menafsirkan Al-Qur'an tersebut, yata'awwalul Qur'an maknanya mengamalkan perintah Al-Qur'anul Karim yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka diamalkan ayat ini dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. 3 kali. Ini zikir adalah zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Kalau anda kata enggak hafal, maka yang paling minim bacalah subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Adapun jika kita perhatikan perintah Rasulullah atau ajaran Rasulullah membaca zikir ini ketika ruku dan sujud. Ruku adalah gerakan di mana seorang hamba yang kita lihat menundukkan kepalanya, membongkokkan badannya, menunjukkan kehinaan dirinya. Itu ruku. Dalam posisi itu alangkah baiknya jika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhana rabbiyal azim. Itu dibaca ketika ruku. Maha suci Allah, Engkau ya Allah yang maha agung. Aku ini rendah, aku ini hina. Aku ini enggak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah. Adapun ketika sujud, ya, gerakan yang paling indah dalam salat, yang paling utama dalam salat adalah ketika sujud. Ya, di mana seorang meletakkan kepalanya pada tempat yang paling terendah. Serendah-rendahnya hamba, posisi salatnya ketika sujud, ya, sama dengan tanah. Maka posisi ini alangkah baiknya jika seorang hamba mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Yang maha tinggi, aku ini hamba yang rendah, yang hina dina. Intinya ketika ruku dan sujud tempat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ruku dan sujud tempat memuji Allah daripada segala macam bentuk celah, aib, kekurangan. Kita yang maha kurang, kita yang serba kurang. Kita yang sangat hina. Kita yang hina dina. Adapun Allah Maha Agung, Maha Tinggi. Makanya ketika kita tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ruku, kita ucapkan subhana rabbil alamin. Kita puji Allah, kita puja Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruku ini enggak layak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada makhluk enggak boleh. Enggak boleh kita tunduk kepada makhluk. Sebagaimana yang telah dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bagaimana adab ketika orang bertemu dengan yang lainnya. Apakah dia ruku, apakah dia tunduk kepada saudaranya? Kata Nabi tidak. Bahkan Rasulullah melarang, la yanhani ahadun ila ahad. Janganlah seorang merunduk kepada orang yang lain. Semua kita ini sama di hadapan Allah, sama-sama hamba. Dan ruku ataupun menunduk adalah merupakan ibadah yang hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ruku kepada makhluk.
Ya, nggak boleh ruku tunduk kepada makhluk. Makanya kalaupun antum bersalaman dengan orang yang dianggap memiliki kelebihan, keutamaan, nggak boleh kita merundukkan diri kita di hadapannya. Ya, ini perkara yang tercela, yang bertentangan dengan agama. Kadang kita melihat tradisi sebagian kaum muslimin menghormati gurunya, memuliakan gurunya, dan seterusnya. Dia tunduk ketika menyalami gurunya. Bukan ini yang diperintahkan dalam agama. Tunduk kita hanyalah untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salam biasa. Kalaupun ada ulama yang bolehkan kita mencium tangan para ulama, maka angkat tangan dan cium. Bukan kita yang menundukkan diri kepadanya. Apalagi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Islam, di mana seorang bersimpuh tunduk di hadapan lutut orang tuanya dan seterusnya. Ini adalah ibadah, maka tidak layak diberikan kecuali kepada Allah. Ini adalah merupakan bentuk at-tadhallul, menghinakan diri. Dan kita dalam masalah menghinakan diri dengan sifat seperti ini, ruku' ataupun tunduk, bersimpuh, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di akhir zikir ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau wahai Rabb kami. Diucapkan dengan kata-kata rabbana, menunjukkan rububiyah Allah. Maha suci engkau wahai Tuhan kami. Ya, makna rabbana, Tuhan kami yang mengatur kami, yang memelihara kami, yang menghidupkan kami, memberikan rezeki kepada kami. Maha suci engkau ya Allah. Ya Rabbana. Beda antara Allah dengan Rabbana. Kalau Rabbana itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Kalau Allah berkaitan dengan uluhiyah Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, maknanya wahai pencipta kami, wahai pemberi rezeki kami, wahai pengatur alam semesta, wahai zat yang memberikan kepada kami manfaat, wahai zat yang menolak daripada kami mudarat. Ini semua makna rububiyah. Kalau makna Allah dari uluhiyah, maknanya adalah Tuhan. Wahai Tuhan al-ma'luh, Tuhan yang berhak diberikan kepadanya ibadah. Tuhan tempat kami merendahkan diri kepadanya, menghinakan diri kepadanya. Ini makna Allah. Kalau Rabbana, kata-kata Rabb, itu kita tauhidkan Allah dalam af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Hanya dialah pengatur alam semesta, pencipta, pemelihara, terus. Adapun ungkapan Allah, kita esakan Allah SWT dengan seluruh perbuatan kita, haruslah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika dan bagimu segala puji. Ya, semua puji-pujian adalah milik Allah. Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala pujian milik Allah. Makhluk enggak ada yang berhak dipuji, karena apapun yang ada pada makhluk semuanya adalah merupakan milik Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunkan saya. Jadi di sini digabungkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Yang pertama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Kemudian Allahumma ighfirli. Ya Allah, wahai zat yang merupakan tempat aku bergantung, tempat aku memuja, tempat aku menghinakan diri, tempat aku bertawakal. Ighfirli, ampunkan aku, ampunkan dosa-dosaku. Paham antum? Paham enggak? Gimana, paham enggak? Kenapa dibedakan di sini antara Rabbana wa bihamdika dengan Allah maghfirli? Kenapa? Rabbana, coba jawab satu orang dulu lah. Saya enggak mau ini lewat-lewat seperti gini aja. Coba jawab dulu. Siapa yang jawab? Tafadhal. Sama enggak antara Allah dengan Rabb?
Rabbana, ya Allah. Sama enggak? Ayolah, ke tangan itu orang. Sama enggak? Kefa? Siapa ini? Siapa yang jawab ini? Tafadhal, barakallahu fiik. Ambil mikrofonnya, berikan mikrofon. Bismillah. Ya Rabbana berhubungan dengan rububiyah Allah yang Ulangi, enggak jelas. Ulangi. Rabbana artinya berhubungan dengan rububiyah Allah. Misalnya pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Dengan ya Allah, kita beribadah hanya ditujukan kepada Allah. Itu yang mana itu? Rabbana. Ya Allah. Allahumma. Allahumma. Baik. Labas. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Siapa yang baca? Iqra, anta ya Fuji. Iqra. Suara mikrofonnya jelas enggak belakang? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamd thumma yukabbiru hina yahdi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u thumma yaf'alu dhalika fis sholati kulliha wa yukabbiru hina yaqumu minas nataini ba'dal julusi muttafaqun alaih. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salat yukabbiru hina yaqum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, jika dia berdiri hendak salat, yukabbiru hina yaqum, dia bertakbir ketika dia berdiri. Allahu akbar ketika berdiri. Ini yang pertama namanya takbiratul ihram. Apa namanya? Takbiratul ihram, dan dia rukun salat. Thumma yukabbiru hina yarka'. Kemudian dia bertakbir kembali ketika ruku', mengucapkan Allahu akbar. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamdu. Thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah. Kemudian dia mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika dia mengangkat punggungnya bangun daripada ruku'. Apa yang dia ucapkan? Sami'a Allahu liman hamidah. Thumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian dia mengucapkan bacaan ketika dia berdiri bangun daripada ruku'nya, Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb kami, bagimu segala bentuk pujian. Ketika dia ucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Kemudian dia ucapkan, ya Rabb kami, bagimu segala bentuk pujian. Namanya dalam bahasa Arabnya at-tasmi'. Kalau Anda kata Allahu Akbar, namanya at-takbir. Takbir namanya. Kalau sami Allah liman hamid, namanya apa?
At-tasmi' dari kata-kata sami Allah, at-tasmi'. Thumma yukabbiru hina yahwi sajida. Kemudian dia bertakbir ketika dia turun untuk sujud. Allahu Akbar. Ya. Kemudian dia turun. Hina. Bertakbir ketika dia turun ketika sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian dia kembali bertakbir ketika mengangkat kepalanya daripada sujud. Thumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian dia bertakbir kembali ketika dia sujud lagi. Thumma yukabbiru hina yarfa'. Kemudian dia bertakbir ketika bangun daripada sujudnya. Thumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Kemudian dia perbuat hal ini dalam seluruh salat-salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu min itsnaini ba'dal julus. Muttafaqun alaih. Dan dia bertakbir ketika bangun daripada 2 rakaat setelah dia duduk tasyahud yang pertama. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau ketika berdiri salat bertakbir, ketika ruku bertakbir, ketika bangun daripada ruku mengucapkan tasmi', ketika sujud bertakbir, ketika bangun dari sujud dia bertakbir, ya, duduk ketika itu, sujud kembali dia bertakbir. Itulah ini perbuatannya dalam setiap salatnya. Kemudian kalaupun dia bangun daripada rakaat yang kedua, dia juga bertakbir setelah tasyahud. Takbir itu ikhwan ada namanya takbiratul ihram. Ada namanya takbiratul intiqal. Apa makna takbiratul ihram? Takbir memulai salat. Itu yang pertama, Allahu Akbar. Yang kedua namanya takbiratul intiqal. Takbir pindah satu rukun kepada rukun lain. Dari berdiri kepada ruku, dari ruku kepada i'tidal, tasmi', dari i'tidal sujud, semuanya dengan mengucapkan takbir. Namanya takbir apa? Takbiratul intiqal. Apa arti intiqal? Pindah. Takbir pindah daripada satu gerakan salat, daripada satu rukun kepada rukun lainnya. Jadi hadis ini menunjukkan tentang adanya takbiratul intiqal. Jadi perpindahan daripada satu rukun kepada rukun lainnya diucapkan dengan takbir. Namanya apa? Takbiratul intiqal. Semuanya dengan lafaz Allahu Akbar menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah merupakan puji-pujian kepada Allah. Kita puji Allah ketika kita berdiri. Ya, dan seterusnya. Kita besarkan Allah. Setiap kali pindah gerakan kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha besar. Kita kecil, kita ini hina. Ya. Kemudian ketika bangun daripada rukuknya beliau mengucapkan at-tasmi'. Apa ucapannya? Sami Allahu liman hamidah. Barulah beliau katakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ada beberapa bacaan dalam i'tidal. Ada Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ada Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Rabbana walakal hamdu mil'u. Boleh mil'a, boleh mil'u. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya.
Ini zikir-zikir ketika i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Apalagi zikirnya ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Sampai akhir zikir dalam i'tidal. Kemarin kita sebutkan kemarin. Yang terakhir. Dalam hadis yang kita baca ini adanya ucapan imam sami Allahu liman hamidah. Kemudian bagaimana dengan makmum? Apakah makmum mengucapkan yang sama sami Allahu liman hamidah sebagaimana imam baru ketika kita mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu? Menurut para ulama, mereka berpendapat bahwasanya ucapan sami Allahu liman hamidah itu khusus bagi imam saja, tidak untuk makmum. Mereka berlandaskan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamdu." Jika berkata imam sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian berkata Rabbana wa lakal hamdu, wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Ini pendapat jumhurul ulama. Makmum tidak perlu baca sami Allahu liman hamidah. Cukup imam yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu. Ada sebagian ulama berpendapat makmum pun membaca bacaan yang sama. Tetap membaca sami Allahu liman hamidah sebagaimana imam, kemudian mengucapkan bacaan Rabbana wa lakal hamdu seperti imam pula. Tapi menurut jumhur ulama yang lebih tepat adalah makmum cukup saja mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu. Cukuplah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapa yang mujinya. Maka seketika makmum menjawab, ya Allah bagimu segala puji. Kemudian ucapan Abu Hurairah, kana Rasulullah, adalah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kata-kata kana adalah kebiasaan Rasulullah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan takbirnya secara terus-menerus dalam salatnya. Ya. Kata-kata kana kebanyakannya diartikan dalam bentuk melaksanakan suatu perbuatan yang terus-menerus, adalah Rasulullah. Adalah kebiasaan Rasulullah, jika dia berdiri dia bertakbir. Ketika rukuk dia bertakbir dan seterusnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin." Berkata Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali dia bangun dan setiap kali dia turun, setiap kali dia berdiri dan setiap kali dia duduk. Jadi Rasulullah SAW bertakbir, ya, ketika dia naik daripada ruku, contohnya ketika dia naik daripada sujud, ketika dia turun untuk sujud, ketika dia bangun untuk berdiri, ketika dia turun untuk duduk, semuanya Rasulullah SAW membaca takbir padanya. Namanya takbiratul intiqal. Kemudian ikhwan, kata-kata Rasulullah hina di sini, ya, kata-kata Abu Hurairah hina adalah Rasulullah SAW jika dia bangun untuk salat, yukabbiru hina yaqum, dia bertakbir ketika dia bangun.
Tsumma yukabbiru hina yarka. Kemudian dia bertakbir ketika dia rukuk, menunjukkan bahwasanya ungkapan takbir itu diucapkan ketika kita pindah gerakan, bukan setelahnya atau sebelumnya. Jadi antum bertakbir itu ketika pindah gerakan, ketika berdiri Allahu Akbar, ketika rukuk Allahu Akbar. Disamakan, diupayakan untuk sesuai pengucapan takbir itu ketika kita bergerak. Ketika bergerak untuk rukuk, ya, ketika bergerak untuk sujud dan bangun daripada sujud, diucapkan ketika kita bergerak. Jadi bukanlah, ya, kita bergerak dulu baru mengucapkan takbir, dan bukanlah kita bertakbir dulu baru kita bergerak, tetapi diupayakan dia seiring antara gerakan dengan takbir. Jadi bukanlah antum menggerakkan dulu anggota tubuh. Contohnya antum gerakkan dulu tangan seperti gini. Setelah tangannya tersadar baru diucapkan Allahu Akbar. Ini bukan maknanya hina, bukan maknanya ketika. Ketika maknanya ketika sedang bergerak. Ya, antum ketika mau rukuk contohnya, antum rukuk dulu, setelah itu mengucapkan Allahu Akbar. Ini tidak, ya, sesuai dengan ucapan Abu Hurairah bahwasanya Nabi itu bertakbir ketika dia rukuk. Karena itu bukan ketika, tapi sebelumnya. Maka menyelisihi sunnah ketika seorang bertakbir terlebih dahulu. Setelah itu baru dia bergerak, atau bergerak dulu baru dia bertakbir. Yang tepat dia iringkan antara takbirnya dengan gerakan. Terkadang imam udah berdiri dia, udah bangun, baru diucapkan Allahu Akbar. Berarti bukan hina yaqum. Berarti bukan dia bertakbir ketika bangun. Ya. Takbirnya dia ketika berdiri, bukan ketika bangun daripada berdiri, tapi ketika berdiri. Upayakan untuk sesuai antara gerakan dengan ucapan takbir. Itu makna kata-kata hina di sini, ketika. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Setelah para ulama sepakat bahwasanya disyariatkan takbir intiqal ini antara rukun yang satu dengan rukun lainnya. Semua mereka sepakat ini disyariatkan. Ada syariatnya baik dalam salat wajib ataupun salat yang tidak wajib, disyariatkan untuk mengucapkan takbir ketika pindah rukun kepada rukun yang lainnya. Karena Nabi senantiasa melaksanakannya, membuatnya, mengucapkan Allahu Akbar ketika dia pindah dari satu rukun kepada rukun lainnya. Kemudian mereka berselisih, apa hukum takbiratul intiqal ini? Apa hukum mengucapkan Allahu Akbar ini antara satu rukun dengan rukun lainnya? Mereka berselisih mengenai kewajibannya, walaupun mereka sepakat itu memang disyariatkan. Adapun mazhabnya Ahmad ibn Hanbal dan mazhabnya kebanyakan ulama-ulama ahlul hadis, bahwasanya wajib hukumnya mengucapkan takbiratul intiqal, karena itu perintah Nabi. Kata Nabi kepada makmum, "Idza kabbara fakabbiru." Jika imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Ini perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Maka wajib bagi makmum untuk mengucapkan takbiratul intiqal setelah imam. Setelah imam mengatakan Allahu Akbar, maka dia pun mengucapkan Allahu Akbar, hukumnya wajib menurut Imam Ahmad dan ahlul hadis. Karena itu perbuatan Nabi yang terus-menerus dia perbuat. Karena itulah Rasulullah mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Adapun Abu Hanifah dan Imam Malik dan Syafi'i rahimahullah, mereka berkata bahwasanya takbiratul intiqal adalah sunnah saja. Jika ditinggalkan tidak mengapa.
bukan wajib. Kalaupun seorang meninggalkannya, salatnya tetap sah, walaupun dibenci. Jika dia meninggalkannya dengan sengaja, itu makruh. Ini pandangan Al-Imam Al-Thalatha, Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang mereka jadikan sebagai landasan mereka adalah hadis orang yang salatnya itu jelek, namanya al-musi'u fi salati, al-musi'u salatah, yang rusak salatnya. Dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang yang salat, selesai salat kata Nabi, engkau belum salat, ulangi salatmu. Berkali-kali dia ulangi sampai akhirnya dia nyerah mengatakan, ya Rasulullah, cuma ini yang dapat aku perbuat, enggak tahu aku lagi bagaimana salat yang lebih baik daripada ini. Maka Rasulullah ajarkan kepadanya bagaimana salat. Kata Nabi, jika engkau berdiri salat, sempurnakan wudu, kemudian hadaplah kiblat dan bertakbirlah. Kemudian bacalah apa-apa yang kau mampu daripada Quran. Kemudian rukuklah engkau sampai sempurna rukukmu. Kemudian bangkitlah sampai sempurna engkau berdiri. Kemudian sujudlah sampai sempurna sujudmu. Kemudian bangunlah daripada sujudmu sampai sempurna engkau duduk. Kemudian sujudlah kembali sebagaimana sujudlah engkau dengan sempurna. Sujudlah engkau dengan tamanninah hingga sempurna sujudmu. Dan perbuatlah ini dalam semua salatmu. Dalam hadis ini, hadis al-musi'u salatahu ini, enggak ada perintah bertakbir. Kata Nabi apa? Ya. Yang ada fakabbir pertama, bertakbirlah. Takbiratul ihram. Baca Quran yang kau mampu baca, kemudian rukuklah engkau. Kemudian bangunlah daripada rukukmu. Sempurnakan tamanninah, sujudlah engkau. Sempurnakan sujud tamanninah dalam sujudmu dan bangunlah dan seterusnya. Di sini enggak ada perintah untuk mengucapkan kata-kata takbir. Kata jumhur ini menunjukkan bahwasanya ini bukanlah perkara yang wajib. Kalaulah ini wajib, pasti Nabi akan ajarkan, pasti Nabi akan perintahkan kepada orang ini untuk mengucapkan Allahu Akbar. Apalagi ini perkara yang sangat penting untuk diajarkan karena waktunya sangat sesuai. Dia enggak tahu salat, dia enggak tahu bagaimana salat yang sah, maka Rasulullah ajarkan kepadanya bagaimana salat itu akan menjadi sah dengan yang tadi kita bacakan. Allahu ta'ala alam. Jadi ada dua pendapat. Walaupun memang nas-nas tadi yang kita bacakan menunjukkan bahwa tidak wajib takbiratul intiqal, tetapi untuk berhati-hati hendaklah kita melaksanakannya, mengucapkannya. Jadi ada dua pendapat dalam masalah takbiratul intiqal. Jumhur mengatakan tidak wajib. Ahlul hadis dan mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib. Baik. Sekarang kita pindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang ketiga. Silahkan baca. Tafadhal. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد وملء الأرض أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد rawahul Muslim. Tadi kita telah menjelaskan tentang zikir ketika ruku dan sujud. Sekarang hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'." Adalah Rasulullah jika dia bangun daripada rukuknya, qala, dia berkata, "Allahumma rabbana
lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji. Bagimu puji-pujian. Mil as-samawat. Puji-pujian yang memenuhi sepenuh langit. Wa mil al-ard, sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahkan sepenuh yang lebih banyak daripada itu sebagaimana yang engkau kehendaki. Ahla tsana'i wal majdi. Engkaulah zat yang layak untuk dipuji dan dipuja, disanjung. Ahaqqu ma qalahu al-'abdu. Itulah perkataan yang paling hak yang diucapkan hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan semua kami adalah hamba bagimu ya Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah. Tidak ada yang dapat menahan apa-apa yang engkau ingin beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat memberi apa-apa yang engkau ingin tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada manfaat orang-orang yang memiliki kekayaan daripadamu ya Allah. Tidak ada manfaat dzal jaddi minkal jaddu. Orang-orang yang memiliki kekayaan daripadamu ya Allah. Tidak ada manfaat bagimu kekayaan orang-orang yang memiliki kekayaan. Ya, kehebatan orang-orang yang memiliki kehebatan, kemampuan orang-orang yang memiliki kemampuan, enggak ada manfaatnya bagimu ya Allah. Rawahu Muslim. Ini zikir ketika tasmi'. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla tsana'i wal majdi. Ahaqqu ma qalahu al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Ini zikir yang panjangnya. Bagus kalau antum hafalkan. Ya. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Al-jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Coba hafalkan dulu lah 2 menit. Hafalkan dulu. Hafalkan dulu. Yang udah hafal angkat tangan. 2 menit. Antum ngapal lagu-lagu India cepat. Ngapal nama artis cepat. Ngapal hadis Pak ya. Yang udah hafal? Coba. Ini enggak punya buku enggak bisa ngapal ini. Antum beli nanti buku, ya. Cari buku Bulughul Maram. Atau dipesan sama ikhwan-ikhwan yang ada di sini. Supaya antum itu enggak kemarin melenggang kangkung aja, bawa buku, bawa pena, siapkan. Ini yang punya buku berapa orang cuman ini? Ini enggak sah belajar seperti begini nih. Dengar-dengar aja pulang lupa semua. Itu apa? Ya, mencari pahala aja Ustaz. Sampai tua pun antum enggak akan menjadi orang alim seperti begini. Beli bukunya. Catat, artikan. Baik. Mau enggak antum beli bukunya? Mau enggak? Yang punya buku angkat tangan lah. Coba saya mau tahu berapa orang yang punya buku ini. Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Angkat tangan lah, antum payah kali pun. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ini saya rasa nggak sampai 20% yang punya buku ini. Ya, Bulughul Maram ini, tahu antum, ini buku standar internasional. Bukan standar Batam ini aja. Ini bukan kelas-kelas kampung Bulughul Maram, ikhwan. Bulughul Maram wa Adillatul Ahkam ini standar internasional. Di bumi manapun antum berpijak kalau mau belajar fikih, enggak lepas daripada kitab Bulughul Maram. Karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wajib setiap orang yang belajar agama, mau belajar fikih, belajar tentang perkara-perkara ibadat, muamalat, wajib dia punya kitab Bulughul Maram. Setelah itu wajib dia belajar kitab Bulughul Maram.
Ya, banyak hadis-hadis Bulughul Maram ini dijelaskan oleh ulama-ulama. Ada kitab syarahnya Subulus Salam, ada Tawdihul Ahkam dan lain-lainnya. Ya. Kekhususan kitab Bulughul Maram ini dia hanya membahas tentang ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum saja. Enggak ada dia bahas tentang akidah, enggak. Tentang sirah, maghazi, enggak. Ya, tentang enggak ada. Hanya hukum-hukum saja. Paling-paling di akhir penyempurna muamalat dia sebutkan kitabu al-jami' tentang adab, akhlak dan seterusnya. Baik. Minggu depan nanti bawa buku ya. Gimana? Antum ini kalau enggak punya Bulughul Maram, aduh, gimana kita? Antum ngakunya Ahlus Sunnah. Mana sunnahnya? Kata-kata Ustaz kami ada. Enggak bisa gitu. Apalagi terjemahannya, bukunya murah. Saya rasa paling 40-an ribu saya rasa bukunya itu dengan terjemahan. Kalau yang enggak diterjemahkan lebih murah lagi, entah 20 ribu, entah berapa. Ya, tapi dalam sekali. Baik. Ada yang udah hafal? Antum udah hafal? Saya? Separoh. Minggu depan semuanya antum harus hafal, ya. Yang datang kemari harus hafal. Setuju enggak? Nanti enggak ada yang datang minggu depan ini. Subhanallah. Baik, inilah dia zikir yang diucapkan ketika i'tidal, at-tasmi'. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla ats-tsana'i wal majdi ahaqqu ma qalahu al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Boleh antum baca ini, dihafalkan. Ilmu kita ini supaya dia berkah, diamalkan. Tidaklah seorang itu menjadi ahlu sunnah yang sebenarnya sampai dia mengamalkan sunnah yang dia pelajari. Walaupun sekali antum amalkan hadis ini. Jadilah antum sebagai ahlu sunnah yang sejati. Dan itu diberkahi ilmu. Ya, dipakai ketika sholat.